Pertama-tama yaitu mengucapkan lapas basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga mempersilahkan pasien dengan sopan dan ramah, mari bu silahkan masuk. Dan yang keempat yaitu mempersilahkan pasien untuk duduk atau berbaring, mari bu silahkan duduk. Nah selanjutnya yang kelima memperkenalkan diri kepada pasien. Baik Bu, saya Baik Ningrat Widya Utami, mahasiswi Psikesersi Mataram, Prodi S1 Kebidanan ya Bu ya. Selanjutnya yaitu menjaga privasi. Baik Bu, untuk menjaga privasi Ibu dan anak Ibu, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu yang keenam. Dimana yang keenam menuju ke prosedur tindakan. Prosedur tindakan yang pertama yaitu memberikan kebutuhan pasien sesuai dengan kertas informan konsen. Dan yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang bahan digunakan ada 3 macam, yaitu media, kertas informan konsen, dan pen. Selanjutnya yaitu memberitahukan prosedur tindakan yang akan diberikan. Baik Bu, jadi pada pagi hari ini saya akan memberikan konseling kepada Ibu tentang deteksi dini gangguan psikologi mental emosional pada anak ya Bu ya. Selanjutnya menanyakan kepada pasien apakah dia sudah setuju untuk diberikan konseling. Jadi gimana Ibu? Apakah Ibu sudah bersiap untuk diberikan konseling? Iya. Selanjutnya yaitu memberikan apresiasi kepada pasien tentang deteksi dini gangguan psikologi mental emosional pada anak. Jadi gimana Ibu? Apakah sebelumnya Ibu sudah tahu atau Ibu pernah mendengar tentang emosional mental pada anak? Belum. Baik, kalau begitu nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu. Selanjutnya yaitu menjelaskan kepada Ibu tentang deteksi dini gangguan psikologi mental emosional pada anak. Jadi Ibu, guna saya memberitahukan kepada Ibu tentang gangguan deteksi psikologi mental emosional pada anak, yaitu agar Ibu bisa tahu bahwa anak Ibu mempunyai gejala atau tidak terhadap mental emosional pada anak. Nanti apabila anak Ibu terdapat ada gejala, nanti bisa cepat dengan mudah ditangani. Dan apabila tidak ada, itu sangat baik bagi Ibu sendiri agar Ibu bisa memberitahu kepada masyarakat atau keluarga terdekat Ibu. Selanjutnya yaitu menanyakan umur anak pada Ibu. Jadi Ibu, umur anak Ibu berapa tahun? 5 tahun 6 bulan. Baik. Jadi untuk mengetahui mental emosional anak itu dimulai dari umur 6 bulan sampai dengan umur 7 tahun ya Bu ya. Selanjutnya itu menanyakan kepada Ibu tentang deteksi dini gangguan psikologis mental emosi. Selanjutnya yaitu menanyakan kepada pasien menggunakan kertas KME atau kuesioner masalah mental emosional anak. Ibu, saya meminta izin untuk menanyakan kepada Ibu masalah mental emosional anak Ibu ya Bu ya. Saya mulai dari sekarang. Jadi pertanyaan yang pertama ya Bu ya, apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sudah dihadapinya? Iya. Iya. Apakah yang kedua ya Bu ya, apakah anak Anda tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya, seperti ingin merasa sendirian, menyendiri, atau merasa sedih sepanjang waktu, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa sangat dinikmati? Tidak. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah anak Anda terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya, atau menyiksa binatang atau anak-anak lainnya,
dan tanpa tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepadanya. Yang keempat, apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan ketakutan, kecemasan yang buruk atau mudah terlatih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Tidak. Dan soal yang kelima, apakah anak Anda mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Tidak. Selanjutnya yaitu soal keenam, apakah anak Anda memperlihatkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak. Soal ketujuh, apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam oleh karena mimpi buruk atau mengigau? Tidak. Selanjutnya soal kesembilan, apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik lainnya? Tidak. Soal kesembilan, apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik lainnya? Tidak. Selanjutnya soal ke-10, apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan seperti kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, atau tidak mau makan sama Iya. sekali? Ya. Selanjutnya yaitu soal ke-10, apakah anak Anda seringkali mengeluh, putus asa, atau berkeinginan mengakhiri hidupnya? Tidak. Dan soal ke-11, apakah anak Anda menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya seperti mengompol kembali, menghisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuhnya? Tidak. Selanjutnya yang terakhir ya Bu ya, apakah anak Anda melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Selanjutnya yaitu memberikan penilaian kuesioner masalah mental emosional pada anak. Stop. Selanjutnya yaitu menanyakan memberikan nilai kepada ibu dengan hasil kuesioner masalah mental emosional anak. Jadi saya akan memberikan nilai terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi untuk nilai mental emosional anak ibu yaitu dari 12 pertanyaan tadi, ibu hanya menjawab 2 pertanyaan ya, sedangkan jawaban tidak ibu sebanyak 10. Jadi menurut intervensi, bila orang tua memberikan satu lebih jawaban iya untuk kemungkinan mengalami masalah mental emosional, dan apabila jawaban iya hanya 1, saya akan memberikan konseling pada orang tua selanjutnya. Dan apabila menemukannya lebih dari 1, maka harus dirujuk ke guru BK atau psikolog. Selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil penilaian dari mental emosional anak. Jadi ibu, kesimpulannya anak ibu mengalami masalah mental emosional pada anak. Jadi saran saya, ibu sebaiknya dari pertanyaan tadi, pertanyaan yang pertama yang ibu bilang iya, apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan tanpa hal yang sudah biasa dihadapinya. Dan yang kedua, tadi ibu menjawab, apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan seperti kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, atau tidak mau makan sama sekali. Jadi untuk saran saya sebaiknya ibu merujuk anak ibu ke guru BK-nya atau ke dokter psikolog atau dokter anak atau dokter jiwa atau psikiater agar masalah-masalah yang terjadi pada anak ibu bisa segera ditangani. Selanjutnya yaitu memberikan waktu kepada ibu untuk bertanya. Jadi gimana ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan menutup dengan basmalah, dengan hamdalah.
alhamdulillah, dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Waalaikumsalam. Terakhir itu adalah teknik, di mana teknik yang pertama yaitu mampu memberikan respon terbaik kepada pasien. Kedua, melakukan dengan sistematis. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien.